Yuk saya ajak Anda untuk kembali menyimak perbincangan soal Gojek, Uber, terutama yang sedang hangat soal Uber karena ada penangkapan itu. Jadi setelah penangkapan menurut ketua koperasinya langsung ordernya sepi gitu ya. Karena memang sekali lagi dari sisi legal formal memang sudah nyata-nyata ilegal. Saya sekarang ke Pak Soediartmo, mari kita lihatnya sudut pandang konsumen. Konsumen sebetulnya kan paham gitu ya, kalau mobil angkutan umum itu ya platnya itu nggak hitam gitu. Tapi menurut YLKI sebetulnya kenapa konsumen itu mau-mau aja dengan yang tidak legal ini? Ya, pertama memang ini menjadi alternatif bagi konsumen selain transportasi yang ada, itu satu. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi sebenarnya dimensi perlindungan konsumen. Salah satu dimensi perlindungan konsumen ketika konsumen berhubungan dengan pelaku usaha, tadi saya setuju dengan Pak Bukit dan Pak Ahok soal legalitas. Cuma begitu masuk legalitas itu sebenarnya ini fenomena menarik di tengah perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, itu banyak sekali model-model bisnis yang aturannya itu belum menjangkau. Jadi kalau kita sepakat sebenarnya model kayak aplikasi Uber, kemudian Gojek, itu kan dia masuk kategori digital company di sektor transportasi kan gitu. Persoalannya adalah izinnya itu di otoritas yang memenangi digital company. Nah, kalau di sini kan juga belum jelas juga. Ini kan klasik memang atau di sektor transportasi kan kira-kira gitu. Di negara kita banyak aturan yang ketinggalan dengan praktiknya. Mari kita bicara soal keluhan. Adakah sejauh ini keluhan yang masuk misalnya ke YLKI soal para pengguna jasa dari Uber, Gojek atau Grab Bike misalnya? Ya, kalau keluhan dari sisi ya ini memang ini ya. Kalau YLKI sebenarnya lebih concern ke sini. Kalau dari catatan media kan ini di launching Agustus kan. Saya tidak tahu apakah ketika di launching itu juga mengundang regulator, dinas perhubungan macam-macam. Mestinya kalau dipersoalkan ya sejak di launching, belum ada konsumennya. Sekarang itu kan sudah beroperasi, sudah ada konsumen, baru dipersoalkan legalitasnya. Ini juga menurut saya mestinya ketika dipersoalkan ya ketika launching, ketika belum operasi. Jangan terlambat sekarang gitu ya. Sekarang. Jadi penting, jadi Pak. Sekarang kalau keluhannya kan begini, keluhannya kan sebenarnya di satu sisi ada yang merasa ada pilihan, ada manfaatnya, apalagi orang yang sudah familiar dengan smartphone, dengan berbagai aplikasi, dia mendapat kemudahan. Tapi di sisi lain dengan kasus-kasus terakhir ini ada persoalan hukum macam-macam, konsumen juga bertanya, loh ini gimana sih legalitasnya bermasalah tapi kok bisa beroperasi tadi kan gitu. Jadi saya setuju sebenarnya ini bisa belajar di industri jasa keuangan, di industri perhotelan, itu aplikasi semacam ini kan sudah berjalan kan gitu loh. Misalnya nih saya nggak usah sebutin ininya ya aplikasinya, tapi kita bisa beli tiket tiket pesawat, hotel, pesan kamar hotel lewat aplikasi. Kenapa ini nggak bisa gitu ya? Saya ke Pak Bukit dulu, Pak, singkat. Kenapa, betul juga kata Pak Soediartmo, kenapa nggak pas peluncuran itu langsung dihadang supaya nggak keburu meluas, baru belakangan jadi pemadam kebakaran dari pemerintah nih? Ya, terus terang ini kalau informasi yang saya dapat, launchingnya itu medio tahun 2014. Ya, terus terang kita nggak dapat undangan gitu launchingnya. Jadi nggak diundang regulator? Kalau memang diundang ya kita juga sarankan bahwa ada aturan-aturan mainnya kan gitu. Tapi nggak denger-denger sama sekali tuh Pak dari realita masyarakat bahwa ada si Uber ini dan tidak proaktif gitu ke pihak Uber ya? Dengar sih dengar, tapi kan memang ciri-ciri khas operasional mereka ini seperti mobil private gitu, plat hitam. Jadi kita nggak tahu tuh Uber apa tidak gitu. Nah, makanya Uber atau tidak, pernah di Uber atau enggak gitu. Iya, jadi yang sekarang komplain ini kayak kebakaran jenggot kan taksi-taksi yang di bawah beliau ini. Oke, baik. Bluebird apa itu segala ya, makanya mereka bersurat resmi ke Reskrim komplain gitu. Jadi bukan kecemburuan ya? Iya. Tadi saya nanya itu soalnya kecemburuan atau bukan. Kita lanjutin lagi Pak Bukit, Pak Asaf dan juga Pak Soediartmo dengan harapan masih menanti Pak Haryanto, Ketua Koperasi Transportasi Usaha Bersama, untuk duduk bersama kami membicarakan soal ini. Segera kembali sesaat lagi setelah iNews terkini.